Sosok Makalele di dalam diri N'Golo Kante. Claude Makalele Sinda punya talenta istimewa. Kisahnya sebagai gelandang bertahan terbaik dunia di akhir 90-an hingga kepindahannya ke Real Madrid dan Chelsea pun tak lekang oleh waktu. Kisah pemain yang lahir pada 18 Februari 1973 tersebut memang begitu ikonik dan rasanya punya kans kecil terulang di masa yang akan datang. Kehebatan Makalele sendiri terlihat dari lahirnya istilah Makalele Rule yang terus-menerus menjadi rujukan terbaik tentang bagaimana seharusnya seorang gelandang bertahan bermain, terlebih masa ke masa mulai bermunculan pemain yang dijuluki The New Makalele atau The Next Makalele. Saat ini, sosok Makalele sering disebut-sebut lahir kembali dalam diri N'Golo Kante. Sama-sama gelandang asal Perancis, Kante juga menjadi gelandang bertahan yang kini disebut-sebut sebagai gelandang bertahan terbaik dunia. Sebelum Makalele datang ke Inggris dikenal dengan sepak bola kick and rush. Istilah ini kurang lebih memiliki arti bahwa sepak bola Inggris dikenal punya permainan cepat. Lebih definitif lagi, di Inggris waktu antara bola berada di satu kotak penalti ke kotak penalti akan terasa singkat karena gaya kesebelasan Inggris yang gemar melepaskan umpan langsung dari penjaga gawang atau pemain belakang ke penyerang jangkung secara terus-menerus. Inggris juga ketika itu sangat identik dengan formasi dasar 4-4-2 flat. 4 bek sejajar, 4 gelandang sejajar, dan 2 penyerang sejajar. Padahal di belahan Eropa lain pola dasar 4-3-1-2 atau 4-4-2 diamond dan formasi-formasi lain yang menggunakan klasik number 10 banyak digunakan. Tapi lambat laun Inggris mulai meninggalkan pola dasar 4-4-2 dasar tersebut. Pola 4-2-3-1 kemudian menjadi pengganti pola 4-4-2. Nah, perubahan pola di Inggris ini tak lepas dari kedatangan Makalele ke Inggris pada 2003. Makalele memang bermain di skema 4-4-2 juga bersama Claudio Ranieri dan Jose Mourinho. Akan tetapi, ia tak seperti dua gelandang tengah di pola 4-4-2 kebanyakan. Karena pemain kelahiran Republik Kongo tersebut lebih sering bermain di depan 4 bek dan sangat jarang ke kotak penalti lawan. Dalam skuad Chelsea, tugas gelandang tengah menyerang diemban Frank Lampard. Karena peran Makalele tersebut, Lampard bisa lebih leluasa dalam menyerang dan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak The Blues. Karena itu pula Makalele tidak seperti Patrick Vieira, gelandang bertahan ikonik lainnya yang sekilas punya peran yang sama. Vieira cukup rajin ke kotak penalti lawan, tercatat telah mencetak 58 gol dari 651 laga. Sementara Makalele hanya membuat 25 gol dari total 802 lebih penampilan sepanjang karirnya. Sialnya, tidak banyak pemain seperti Makalele. Tidak hanya di Inggris, Real Madrid pun sempat kesulitan mencari pemain dengan tipikal yang sama dengan Makalele. Sampai akhirnya merekrut Thomas Gravesen dari Everton 2 musim setelah Makalele hengkang. Pembelian tersebut gagal karena Gravesen tidak punya kemampuan itu. Di Inggris memang tak banyak pemain semacam Makalele. Beberapa nama yang dianggap punya kemampuan seperti pemain yang pensiun di PSG tersebut adalah Owen Hargreaves, Mika Carrick, Tom Huddlestone, dan Gareth Barry. Tak heran beberapa kesebelasan besar merekrut pemain asing untuk memainkan peran tersebut seperti Xabi Alonso, Yaya Toure, Alex Song, atau Sandro untuk menemukan versi modern dari Makalele. Perlu diketahui, pelatih yang pertama kali mendatangkan Makalele ke Inggris adalah Claudio Ranieri. Uniknya, Ranieri juga yang memaksimalkan talenta Kante di Inggris bersama Leicester City. Menurut Ranieri, pemain seperti Makalele yang kemudian bereinkarnasi pada diri Kante bukan perebut bola yang identik dengan gelandang bertahan, melainkan playmaker. Makalele disebut playmaker oleh Ranieri karena ia melihat kelebihan pemain asal Prancis tersebut dalam mencegah serangan lawan dengan intercept atau tackle bersih menjadi awal serangan timnya dimulai. Dengan begitu, timnya bisa mengubah situasi dari bertahan ke menyerang dalam seketika. Saat itu pada awal 2000-an seperti yang dituliskan Jonathan Wilson di The Guardian, pola 4-2-3-1 mulai populer di Spanyol setelah Real Madrid menduetkan Fernando Redondo dan Jeremy untuk membebaskan Steve McManaman atau Raul Gonzalez di belakang penyerang. Ketika itu 4-2-3-1 dianggap memudahkan sebuah kesebelasan menguasai jalannya pertandingan. Sementara itu pemain seperti Makalele bisa mengemban tugas ganda yang diperankan double pivot dalam 4-2-3-1 dan itulah kenapa Ranieri menyebut Makalele sebagai playmaker
yang kemudian ia mereplikanya bersama Kante di Leicester City. Dengan langkahnya pemain seperti Makalele dan Kante yang bisa peran ganda di lini tengah, sepak bola Eropa mulai didominasi oleh skema dasar 4-2-3-1. Inggris pun ketularan hal tersebut karena gelandang perebut bola yang tersedia benar-benar gelandang tukang jagal murni. Alhasil saat ini, kesebelasan yang tidak punya pemain seperti Kante punya gelandang perebut bola seperti Fernandinho di Manchester City atau Granit Xhaka di Arsenal untuk menyempurnakan pola 4-2-3-1 mereka. Chelsea sendiri termasuk kesebelasan yang ketagihan menggunakan pemain setipikal Makalele. Sebelum berhasil terjawab dengan mendatangkan Kante, The Blues sempat mendatangkan pemain-pemain yang dianggap mewarisi kemampuan Makalele seperti Lassana Diarra, Michael Essien, hingga John Obi Mikel. Di samping pemain seperti Kante dan Makalele sebenarnya lebih banyak bermunculan pemain setipe namun hanya mahir mengintersep bola ditambah kemampuan memulai serangan. Yang jelas munculnya pemain-pemain dengan tipe berbeda tersebut menunjukkan bahwa Makalele adalah talenta istimewa yang pernah dimiliki sepak bola Prancis. Baru Kante yang dianggap mewarisi kehebatannya. Oleh karena itu, setelah Kante, kita tidak tahu kapan lagi ada pemain yang cukup spesial untuk benar-benar layak disejajarkan dengan Makalele tanpa embel-embel the next atau the new. Nah, itulah pembahasan menarik kali ini, gengs. Jika ada tambahan tentang pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Spasi tentunya. See you, gengs!